Jadi Bapak Ibu, di abad 18 ada seorang yang bernama Jean Astrock. Dia ini orang Perancis dan kemudian dia meneliti Alkitab. Ingat ya bahwa Jean Astrock ini adalah teolog barat, seorang liberal. Dia meneliti kitab Taurat kemudian mendapatkan satu kesimpulan, yaitu satu teori menurut dia yang dinamakan teori YEDP atau teori JEDP. Apa itu? Yaitu Yahweh, Elohim, kemudian Deuteronomi, dan Priestley. Jadi kitab Taurat itu menurut Jean Astrock itu ditulis dari 4 sumber yang dia sampaikan ini. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Orang Kristen sepanjang zaman percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah secara langsung kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan 5 kitab hukum Musa atau kitab Taurat atau kitab Pentatok, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu ditulis oleh Musa. Namun belakangan ini muncul orang-orang halu yang mengatasnamakan seorang teolog. Mereka mengatakan bahwa kitab Pentatok ini tidak hanya ditulis oleh Musa. Dan kitab ini berasal dari beberapa sumber. Nah, kemarin ada satu video dari mualaf, yaitu Pak Donditan, lanjutannya Cik Delisia itu ya, yang mengatakan tentang kenapa matahari diciptakan pada hari keempat bukan pertama. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi Pak Donditan itu nimbrung kemudian mengatakan bahwa kitab Taurat itu ternyata ditulis dari 4 sumber dan tidak hanya ditulis oleh Musa. Sebelumnya mari kita menyimak potongan video berikut ini. Boleh nggak saya kasih tanggapan sedikit ya? Iya. Gimana, yang Genesis itu tadi. Iya. Ini bukan cuma Genesis doang loh, Cek. Dari Genesis, Exodus, Leviticus, kemudian apa namanya? Numbers, sama Deuteronomy. Jadi ternyata 5 kitab itu yang dianggap sebagai 5 kitab Musa itu, itu ternyata penulisnya ada kira-kira bersumber dari 4 sumber. Jadi bukan Nabi Musa. Bukan, ternyata menurut kalangan Kristen sendiri. Karena kan 5 kitab Musa itu yang disebut dengan Pentatok. Mereka kalau yang tradisional menganggap bahwa itu yang menulis Musa. Tetapi sebenarnya menurut scholars mereka sendiri, itu cerita-ceritanya tuh bersumber dari 4 sumber. Yang disebut dengan Yahwis atau orang-orang yang menggunakan kata Yahweh. Kemudian ada lagi Elohim yang menggunakan kata Elohim. Kemudian ada lagi yang Deuteronomi dan juga yang satu lagi apa ya? Priestley. Jadi ada 4 sumber cerita yang dimasukkan ke dalam 5 kitab Musa itu. Ada mungkin satu kitab yang 4 sumber, ada yang satu kitab hanya 2 sumber, ada yang kitab 3 sumber gitu. Jadi ternyata begitu ya. Itu kalau kita sudah lebih jauh ya, Cek ya. Benarkah kitab Taurat ditulis oleh orang lain lagi selain Musa dan berasal dari 4 sumber seperti yang disampaikan oleh Pak Donditan ini tadi itu ya? Mari kita bersama-sama membahasnya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Nah, kitab Taurat atau kitab hukum Musa ini menurut orang Yahudi dan orang Kristen dan juga berdasarkan tradisi apostolik itu ditulis oleh Musa. Kalau kita membaca sejarah data gereja berdasarkan apa yang disampaikan oleh Philo dan juga Yosefus, mereka sepakat bahwa kitab Pentatok ini ditulis oleh Musa seorang. Bahkan termasuk kematian Musa itu pun juga ditulis oleh Musa sendiri. Jadi Musa yang menubuatkan mengenai kematiannya. Namun jika kita membaca Talmud, kitab Talmud, itu di situ dikatakan bahwa yang menyelesaikan kitab Pentatok di bagian akhir itu adalah Yosua, yaitu muridnya Musa. Jadi Yosua menulis 8 ayat terakhir mengenai kematian Musa. Ini juga masih masuk akal. Kalaupun yang menyelesaikan kitab Pentatok adalah Yosua, karena Yosua adalah orang yang paling dekat dengan Musa. Dan mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, kenapa kematian Musa harus dimasukkan di dalam kitab Taurat ini ya? Nah, kalau kita membaca sejarah Musa, sejarah hidupnya, mulai dari kelahirannya,
apa yang dia lakukan bersama-sama dengan orang Israel, hal-hal yang besar itu semuanya ditulis dengan lengkap di dalam kitab Taurat. Nah, akan menjadi tidak pas kalau kematiannya tidak ada di dalamnya. Jadi kematian Musa itu juga suatu hal yang penting sehingga harus dituliskan di dalam kitab Taurat. Jadi begitu ya. Nah, mengenai 4 sumber yang disebut oleh Ustadz Donditan ini tadi, saya nggak kaget sebenarnya. Kalau, ada orang yang mengatakan, ini kitab Taurat ditulis oleh orang lain selain Musa, ada orang lain yang menulisnya, dan kemudian berasal dari 4 sumber. Jadi Bapak Ibu, di abad 18 ada seorang yang bernama Jean Astrock. Dia ini orang Perancis, dan kemudian dia meneliti Alkitab. Ingat ya, bahwa Jean Astrock ini adalah teolog barat, seorang liberal. Dia meneliti kitab Taurat, kemudian mendapatkan satu kesimpulan, yaitu satu teori menurut dia, yang dinamakan teori YEDP atau teori JEDP. Apa itu? Yaitu Yahweh, Elohim, kemudian Deuteronomi, dan Priestley. Jadi kitab Taurat itu menurut Jean Astrock itu ditulis dari 4 sumber yang dia sampaikan ini. Jadi begitu ceritanya. Dan kemudian Jean Astrock juga berpendapat bahwa kitab ini tidak hanya ditulis oleh Musa, melainkan ditulis oleh Ezra. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Musa hidup pada tahun 1500-an sebelum Masehi. Sedangkan Ezra hidup tahun 4 sebelum Masehi. Beda waktu atau rentang waktunya itu sekitar 1000 tahunan ya. Jadi mungkinkah Ezra yang mengakhiri kitab ini atau menyempurnakan kitab ini? Kalau kita membaca Alkitab, Ezra hanya menemukan gulungan-gulungannya. Jadi tidak mungkin Ezra menulis kitab Taurat menurut dia sendiri, tidak mungkin. Nah, Jean Astrock berpendapat bahwa kitab Taurat itu sudah direkonstruksi ulang oleh Ezra, dan ini adalah pendapat yang ngawur. Kitab Taurat, tidak hanya kitab Taurat, semua Alkitab itu masih sama dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hal ini diperkuat juga oleh penemuan para arkeolog tentang gulungan naskah Laut Mati di Gua Qumran. Di situ ketika gulungan-gulungan perjanjian lama ditemukan, kitab Taurat atau kitab 5 hukum Musa itu masih sama dengan yang ada sampai saat ini. Jadi begitu ya. Tidak ada yang berubah dari Alkitab atau yang diubah-ubah dari Alkitab. Kalau ada orang yang mengatakan Alkitab sudah berubah, sudah dipalsukan, mana yang dipalsukan? Bagian mana, siapa, dan kapan yang memalsukannya? Contohnya ya Jean Astrock, seorang teolog liberal dari Perancis ini ya. Jadi gini, teolog-teolog liberal ini memang menjadi kesukaan bagi para mualaf untuk mengacak-acak Alkitab. Ini ada orang Kristen, seorang solar, kemudian seorang teolog yang mengatakan Alkitab begini begitu, tidak asli lagi. Contohnya kitab The Five Gospel yang menjadi kesukaan Pak Donditan dan kawan-kawan ini ya. Ya, begitulah. Semuanya bisa dibantah karena kekristenan ini tidak pernah lepas dari sejarah dan semua data-datanya masih komplit ada sampai sekarang ini. Jadi begitu ya, teori JEDP itu teorinya orang halu di abad 18. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan juga menambah wawasan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.